أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih tentang wajib kita mengiktikadkan bahwasannya segala sahabat Nabi kita itu semuanya adil, dan bahwasannya Sayyidina Abu Bakar itu yang terafdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Kemudian maka Sayyidina Umar, kemudian maka Sayyidina Utsman, kemudian maka Sayyidina Ali, kemudian maka sahabat yang enam. Jadi ada orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, di antaranya ada namanya sahabat Rasulullah, yang mana di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah ada yang dikatakan oleh Rasulullah ada sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga, yang sudah mendapat jaminan dari Allah masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat. Nah, ada 10 sahabat. Yang pertama siapa? Adalah yang terafdal Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, dan yang keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sudah kita bahas semalam 4 sahabat yang mulia-mulia tersebut sudah kita bahas. Kemudian tinggal lagi 6 sahabat yang dikatakan Rasulullah adalah mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Maka yang keenam yaitu Sayyidina Talhah, dan yang ketujuh Sayyidina Zubair bin Awam, dan yang kedelapan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kesembilan Sayyidina Sa'id bin Zaid, yang terakhir yang ke-10 Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian ya sisa daripada yang 10 tadi, yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang kelima di antara sahabatnya Rasulullah yang dikatakan mendapat jaminan di dalam surga, masuk ke dalam surga kata Rasulullah. Yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Nah, kita baca di antara sedikit riwayat 6 sahabat yang tinggal ini. Yang pertama adalah Talhah bin Ubaidillah, yang mana sedikit riwayatnya Talhah bin Ubaidillah ini adalah wafatnya pada peperangan Uhud. Inggih yang mana pada ketika peperangan Uhud itu riwayatnya yang pertama dulu dalam keadaan kalah. Inggih hampir terjadi kekalahan di pihak orang-orang Islam. Nah, disinilah ada perannya Talhah bin Ubaidillah di kala itu, nampak luar biasa melindungi Rasulullah. Nah, kan karena pada waktu itu orang-orang kafir ini tujuannya adalah Nabi kita. Nah, jadi padanya orang-orang kafir itu menuju ataupun hendak membinasakan Nabi kita Muhammad. Nah, siapa yang paling menolong, siapa yang paling menjaga di waktu peperangan Uhud yang hampir kalah tersebut? Kada lain adalah Talhah bin Ubaidillah. Nah, yang mana riwayatnya Talhah ini hingga senantiasa melindungi Rasulullah dalam peperangan Uhud tersebut, bahwasanya mendapat mata luka baik daripada panah
baik daripada pedang, baik daripada tombak, lebih daripada 70 mata luka. Nah, ini Talha bin Ubaidillah. Kenapa gerang? Karena senantiasa melindungi Rasulullah. Karena orang-orang kafir di waktu itu tahu yang ditujunya, yang diuntingnya adalah Rasulullah. Nah, cuma ada sahabat yang rela mengorbankan hidupnya, nyawanya, siapa? Talha bin Ubaidillah. Nah, sampai-sampai inggih syahid dalam peperangan Uhud tersebut. Nah, sampai-sampai riwayatnya putus kedua tangannya. Yang mana ketika sudah meninggal dunia, inggih dihitung inggih oleh sahabat yang lain lebih daripada 70 mata luka di badannya Talha bin Ubaidillah, wajar ahli surga. Nah, luar biasa. Nah, inggih bahkan inggih tingkatlah hidupnya Talha bin Ubaidillah itu mendapat pujian dari Rasulullah. Kata Rasulullah ketika hidupnya, kata Rasulullah, pujian bagi Talha bin Ubaidillah, barang siapa hendak melihat, kata Rasulullah, barang siapa hendak melihat seseorang yang syahid berjalan di muka bumi, maka pandanglah kepada Talha bin Ubaidillah. Artinya dapat pahala mati syahid sudah, walhal masih berjalan di muka bumi sampai ke akhir hayatnya. Memang syahid luar biasa. Siapa? Talha bin Ubaidillah. Itu yang kelima. Kemudian sahabat yang keenam yang dapat jaminan ke surga apa? Zubair bin Awam. Nah, inggih. Siapa? Ini adalah sepupunya Rasulullah. Nah, Zubair bin Awam ini sepupunya Rasulullah lah, yang mana itu dalam umur muda sudah menganut atau beriman kepada Rasulullah. Dalam riwayatnya umur 15 tahun Zubair bin Awam sudah beriman kepada Rasulullah. Luar biasa. Kemudian yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, inggih Abdurrahman bin Auf ini riwayatnya yang paling masyhur adalah orang yang sangat kaya raya, termasuk saudagar inggih di kala itu. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Cuma orang yang sangat kaya dan sangat membantu dakwah Nabi. Nah, lah inggih luar biasa perjuangannya. Lah inggih ada perjuangannya dengan badan, dengan awak, ada perjuangannya dengan harta. Memang begitulah. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kada kawa amun lawan awak haja beratan berperang inggih bemodal awak haja kelaparan pajangan. Inggih pajangan kada bawa padang-padangan, di mana nukar wasi, di mana nukar padang, di mana nukar tombak, pasti nukar lawan duit. Nah, inggih ada sahabat kayaknya nang besian duit, napa? Maka menyumbangkan duitnya untuk membantu dakwah Nabi, berperang dan sebagainya. Siapa yang paling terkenal? Abdurrahman bin Auf, ahli surga juga. Nah, lah inggih. Nah, kemudian yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sebutannya. Inggih, yang mana riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah masuk Islam pun di umur yang sangat muda, pada waktu umur 17 tahun. Nah, inggih, dan termasuk pemimpin perang dengan pasukan Persia. Persia itu masuk daripada gulungan yang ganal juga lah. Inggihna melawan pada waktu itu siapa pimpinannya? Yaitu Sa'ad bin Waqqas. Nah, inggih. Yang mana Sa'ad bin Waqqas ini adalah orang yang pandai memanah. Dan riwayatnya yang pertama kali melepaskan anak panah membela Islam dikatakan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma ada riwayat juga yang luar biasa. Sa'ad bin Waqqas ini adalah mempunyai kuitan ibu nang kafir. Nah, kan zaman jahiliyah, Pak. Jadi macam itu apa bahasa itu bahasa sulisian. Nah, jadi ada baisian memang keluarganya asalnya keluarga nang jahiliyah zaman itu, waktu zaman jahiliyah keluarga nang kafir. Cuma Abi Waqqas ini atau Sa'ad bin Waqqas ini masuk Islam, cuma memiliki kuitan ibu nang masih kafir. Nah, kayak apa ahlaknya Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas ini apa ahlaknya? Tetap memuliakan ibunya, tetap menghormati ibunya sekalipun adalah orang tuanya kafir. Nah, tetap berbakti. Lainnya kayak itu. Kalau kewajiban seorang orang tua
Kalau kewajiban orang tua adalah membaguskan anaknya semacam apapun supaya bagus. Kayak itu. Lah memang disuruh kayak itu. Bagaimanapun kewajiban orang tua maulah anaknya macam apa supaya bagus. Itu kewajiban orang tua. Cuma kalau nya dibalik, inggih kalau nya kewajiban seorang anak apakah harus membaguskan kuitannya? Kada. Kewajibannya apa? Berbakti kepada orang tua. Kayak apa akhlak seandainya tuh inggih bahkan hatta kafir sekalipun tetap inggih Sa'ad bin Waqqas berbakti kepada orang tuanya, tetap menghormatinya padahal kafir. Nah, nya kayak itu Bang lah. Jadi kalau nya anak terhadap kuitannya kewajibannya apa? Bakti. Kada usah dilihat warnanya habang kah, hijau kah, putih kah kuitannya, yang nyata bakti. Apabila suruhannya bertentangan lawan agama jangan dituruti. Ya itu aja. Inggih lain bahasa kitanya kuitan lawan anak harus berusaha sebaik-baiknya supaya bagus. Itulah berusaha semaksimal mungkin supaya bagus taat ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada kewajiban membaguskan anak buah, itu kuitan. Cuma kalau nya anak buah lawan kuitan kada bagaduh kuitan macam apapun belangnya, hatta kafir sekalipun tadi tetap sebagai anak kita berbakti dan sayang kepada orang tua. Nah itu kewajiban seorang anak. Nah itu apa? Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kemudian yang ke-9 ada namanya Sa'id bin Zaid. Nah Sa'id bin Zaid adik ipar daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah inggih, jadi Umar bin Khattab ada baisian ading yang namanya Fatimah. Nah Umar bin Khattab ini baisian ading namanya Fatimah. Fatimah ini balaki Sa'id bin Zaid, berarti ipar ngaranya Sa'id. Nah ba ipar awan Sayyidina Umar. Nah inggih. Yang mana Islamnya Sa'id ini kenapa garang? Karena sebab Islamnya nang bini. Nah itulah baca dahulu bini Islam nih Fatimah nih. Nah inggih nang dang sanaknya Sayyidina Umar nih ba Islam, baisian laki Sa'id ngarannya. Nah ba Islamnya Sa'id sebab apa? Sebab bininya Islam. Nah macam itu luar biasanya banyak pengaruh lah. Jadi memang pengaruh daripada seorang perempuan, seorang istri dalam lingkungan rumah tangga itu pengaruhnya besar. Bahkan bisa dikatakan pengaruhnya bisa kalaunya bagus membaguskan seisi rumah. Inggih, kalaunya bagus insyaallah membaguskan seisi rumah. Inggih hatta lakinya, hatta anaknya, hatta pembantunya bagus. Kenapa tadi? Karena memiliki perempuan yang bagus di dalam rumah. Nah jadi penting tak. Nah inggih demikianlah inggih Sa'id bin Zaid ini mendapat iman dan hidayah taufik. Kenapa sebabnya? Karena baisian istri Fatimah namanya yang Islam berdahulu. Nah inggih itu Sa'id bin Zaid. Nah yang terakhir adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nah Abu Ubaidillah bin Jarrah adalah terakhir daripada sahabat Nabi yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Nah inggih yang riwayatnya sedikit bahwasanya Abu Ubaidillah ini adalah termasuk pemimpin perang pada ketika melawan pasukan Romawi. Roma batilah. Nah baharinya tuh inggih yang mana Abi Ubaidillah pulang dikenal bahwasanya sebagai sosok yang lemah lembut, namun sangat cekatan seperti singa ketika berperang di jalan Allah. Padahal lemah lembut luar biasa, tutur katanya bagus, akhlaknya bagus, lemah lembut bang. Cuma di ketika perang liwar haratnya, hebatnya. Nah inggih siapa? Abu Ubaidillah bin Jarrah tadi. Nah jadi banyak sahabat-sahabat inggih bahasa kitanya nang dijamin masuk dalam surga, diantaranya adalah 10 sahabat yang tersebut tadi. Nah cuma kita ambil pelajaran 10 sahabat yang mendapat kemuliaan daripada Allah, yang kabar gembiranya dijamin masuk ke dalam surga kata Rasulullah. Kenapa garang? Memang kita lihat sejarahnya yang 10 orang ini mulai daripada Abu Bakar hingga sampai terakhir Abu Ubaidillah, kita lihat memang perjuangannya membela agama Allah luar biasa. Nah, kada bahasa kitanya didapat dengan mudah kada lah, tanpa perjuangan kada, bahkan banyak perjuangan.
bahkan banyak pengorbanan inggih lawan agama Allah, baik pengorbanan nyawa, badan, pikiran, harta dan sebagainya, dasar luar biasa juga. Nah, jadi pantaslah ketika itu Allah Ta'ala muliakan sahabat-sahabat tersebut. Nah, inggih pelajarannya apa lawan kita? Kalaunya kita hendak mendapat kemuliaan tersebut aja, kita jangan sampai kadada perjuangan akan agama Allah. Jangan sampai kita kadada perjuangan pengorbanan sagan Rasulullah. Kada jada pang zamannya wah ini sudah berperang bakalahian kadada pang. Lah inggih, cuma ada lagi bahasa kitanya yang jelaskan tujuan perang bahari itu, tujuan bakalahian bahari itu apa? Supaya agama Allah maju, supaya orang beriman bagus. Nah, lalu apa kiasannya? Nah, pun demikian juga. Kayak pacarnya supaya agama Allah ini maju, supaya agama Allah ini bagus, wantar, berkembang. Nah, macam itulah perjuangan juga. Nah, mungkin itulah salah satu cara kita memperjuangkan agama Allah. Mungkin itulah salah satunya di antara cara kita supaya mendapat kemuliaan dari Allah. Umpatan dia berjuang, umpatan dia korban. Apakah dikorbankan? Lah, inggih jangan bahasa kitanya inggih memanfaatkan agama, jangan. Inggih kalau kita ini ngapa bermanfaat bagi agama, jangan sampai kita ini hidup dari agama, jangan. Kalau kita ini menghidupkan agama, nah lah inggih kan kadang banyak inggih kadang-kadang dimanfaatkan agama sagan dunia, agama sagan harta, agama sagan pujian, agama sagan perempuan. Nah, inggih banyak macam itu. Nah, jangan. Nah, inggih kita perjuangkanlah agama Allah, kita majuakan. Nah, inggih kita korbankan apa? Nah, kalau dikorbankan. Nah, inggih baik pikiran bisa, baik tenaga bisa, baik harta kita itu harus ada. Kenapa? Jadi harus ada karena Tuhan kan memandang di mana seberapa besar perjuangan kita, seberapa besar pengorbanan kita. Kita lihat sahabat yang 10 tadi adalah nang santai, kada ada apa-apa, dapat kabar gembira, kada ada barataan, luar biasa perjuangannya, barataan pengorbanannya, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan demi agama Allah tadi. Nah, jadi seperti itulah bandingannya karena kadarnya kemuliaan seseorang. Nah, kalau seseorang memuliakan, kalau seseorang mengorbankan, inggih nolong daripada agama Allah, seperti itu, sebesar itulah karena kadarnya Tuhan memuliakan akan seseorang. Ya, jadi gitu lagi lah. Jadi kita tanyakan lawan diri kita seorang nih, apa nang kau aku korbankan? Inggih, apakah sudah aku perjuangkan agama Allah nih? Belumkah? Adakah yang sudah aku korbankan? Kadadakah sagan agama Allah nih? Banyakkah? Belumkah? Ada kadadakah? Kan macam itu bisa kita gunakan diri kita. Kenapa garang? Karena kita hendak mendapat kemuliaan, kita sudah nyata-nyata bahasa kitanya ilmu yang kita dapat daripada kisah-kisah sahabat tersebut mulianya. Kenapa garang? Karena memperjuangkan agama Allah. Nah, inggih karena apa? Karena mengorbankan sesuatu untuk agama Allah. Nah, inggih nang bagus itu kita ini menjadi pembantu agama Allah. Nang bagus itu kita ini menjadi pembantu daripada orang-orang Islam. Itu bagus tak? Kata-katanya pembantu. Lawan apakah pembantu? Tenaganya kah? Pikirannya kah? Ini bisa tenaga, lawan tenaganya yang nyata ini untuk agama Allah. Kita korbankan tenaga kita, lapah kita. Nah, ini ada juga. Ini ada ngarannya. Aja aku bisa pemikirannya. Nah, pemikirannya ini bisa. Ini dan sebagainya untuk agama Allah. Aku lawan hartanya. Nah, dengan hartalah juga memperjuangkan agama Allah. Yang garis besarnya aja kita gunakanlah apa yang ada, ingin lawan kita seberapa besar pun atau sekadar apapun, yang penting kita gunakan sagan memperjuangkan agama Allah tadi. Karena sekadar itulah karena kemuliaan yang Allah Ta'ala akan berikan lawan kita. Nah, itu 10 sahabat tadi. Nah, terakhir ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah, kemudian habis. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW, maka barang siapa. Nah, artinya habis yang 10 tuh banyak kali lagi sahabat. Nah, hibat-hibat banyak kali lagi. Lah inggih mempunyai kemuliaan, keutamaan yang macam-macam banyak kali lagi. Nah, inggih. Nah, maka barang siapa maitikatkan
akan segala yang demikian itu serta etikat yang ta'yin. Nah, mulai dari awal, nah kita kisah nang titiatul mustaqim, kisah hisab, lah kisah mizan dan sebagainya. Nah, kita yakini nang barataan tadi dengan ta'yin, dengan secara yakin, maka adalah mereka itu daripada ahlul haq, yaitu etikat ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah kayak itu bang etikatnya. Ada surga, ada neraka, lah inggi ada hisab, ada mizan, lah ada alam barzah dan sebagainya semalam sudah. Sampai kepada sahabat-sahabat. Nah, ya nang semalam kita bahas kalau ahli sunnah wal jamaah nang ngaran sahabat tu bagus barataan. Kan dari nang awal 1 sampai 10 tadi adalah nang ini bahasa kitanya kurang hibat. Nah, ini hibat benar. Nah, ini tak salah, ini kadada sabarataan mendapat pujian dari Allah. Sabarataan mendapat kemuliaan daripada Allah. Amun ada kayaknya pelajarannya inggi atau mendengar di mana ada yang menghinakan salah satu sahabat tadi, berarti itu lain ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu jalannya mana aja kita. Nah, jadi kadada inggi kalau itu kita ahli sunnah wal jamaah itu kadada menghinakan daripada salah satu sahabatnya Rasulullah. Inggi kadada menghinakan daripada keluarganya Rasulullah. Barataan bagus. Barataan bagus. Barataan bagus lah. Nah, inggi kalau pangkainya misalnya lah seandainya ada mendengar kayaknya Abdullah kan belum ada nabi nih kan lagi belum ada nabi aleh, nah belum ada bahasa kitanya Islam ngarannya masa fitrah itu kada agama ya lah ingin. Jadi sebelum nabi kita diutus menjadi rasul umur 40 tahun ke atasnya itu ingin Nabi Isa lalu nabi kita putus. Nah, lalu kan ada ngarannya masa-masa fitrah. Nah, jangan sampai karena kita umpatan ada perkataan Abdullah tu jar ke dalam neraka kenapa kada beriman lagi. Jangan. Enggih karena Abu Talib tu misalnya enggih ke neraka kenapa garang kada beriman lagi Nabi. Jangan. Lah karena keluarganya Rasulullah apalagi di masa fitrah itu barataan dijamin oleh Allah dalam surga. Nah, jangan umpatan kayaknya ada pian ada. Nah, kan lawan akal Bang Mano. Nah, ya Abdullah belum ada nabi kita meninggal sudah. Berarti belum beriman. Orang kada beriman ke mana? Ke neraka lawan akal. Nah, ya lah inggih. Abu Talib bujur Bang Abu Talib tu kada pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu kada pernah mengucap. Cuma senantiasa membantu Rasulullah. Nah, senantiasa percaya lawan Rasulullah, cuma kada pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kada pernah lagi. Cuma senantiasa membantu lawan Rasulullah. Nah, jangan juga kita umpatan kalau ada kan itu lain ahli sunnah wal jamaah lain. Nah, kalau kita ahli sunnah wal jamaah keluarganya Rasulullah surga barataan. Abdullahnya kah? Abu Talibnya kah? Abdul Muttalibnya kah? Surga barataan. Nah, itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan umpat-umpatan lah. Kalau punya kita pikiran secara akal kan kayak bujur. Nah, jangan. Ngarannya pun masa fitrah ngarannya. Nah, sudah. Dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat. Nah, enggih. Jadi nang kalaunya sudah keyakinan kita tadi nang semalam sudah. Nah, itu insyaallah jadi lepas daripada kaum-kaum nang sesat. Nah, enggih dan kaum yang bid'ah. Nah, karena kita sudah paham nang ujaran Nabi di akhir zaman itu ada 73 golongan. Nah, 72 sesat, satu golongan nang bujur. Belum mungkin jikalau kita misalnya belum lagi mengatasnamakan ini akhir zaman lagi, cuma kayaknya sudah banyaklah golongan-golongan tersebut. Ya lah, macam-macam tuh. Dan nang ngerinya itu napa? Nang sesat mengaku juga ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu nang hati-hati. Nah, makanya kita harus bujur-bujur mengaji, harus bujur-bujur mencari guru, jangan umpat-umpatan, jangan. Hati-hati, apalagi melihat surbannya aja, apalagi melihat karamatnya aja, jangan. Hati-hati lah, apalagi kajauh, seorang kada tahu. Inggi kajauh, seorang kada tahu umpatan jar orang misalnya kasih tu ada guru. Inggih gurunya hebat, kawa menanggung dalam hati, kasap orangnya, bisian karamat apa dan sebagainya, hadang dahulu. Jangan dahulu. Inggih sabar dahulu, takunakan dulu lawan guru-guru na ada. Inggih kan apa aja takunakan lawan guru-guru na ada? Karena kalau itu memang bujur, guru-guru na ada nih bang mengaji juga kasih toh. Kalau nya bujur, cuma kenapa kadang-kadang kada mengaji, nya kada bujur.
Nah, takunakan, oh di mana daerahnya di situ, takunakan, guru nang di situ, kayak Pak, baguslah itulah, kan takunakan, jangan hati-hati. Kenapa jadi hati? Karena wah ini sudah banyak, sudah nang kadang-kadang mengaku ahli sunnah wal jamaah, bujur juga, sembahyang juga dahulu. Hingga sekalinya bayi di dalamnya apa? Memandir orang, di dalamnya apa? Mahina orang, bujuran tuh ada kayak itu. Nah, asalnya bagus saja. Nang dibaca kitabnya bagus. Inggih. Cuma akhirnya apa dalamnya kada bagusan, kada bagus kali. Nah, inggih. Jadi hati-hati. Inggih apalagi wah ini biarlah, inggih banyak sudah mulai. Inggih nang bahkan kata-katanya apabila sudah taumpat ke situ ngalih ampihnya. Sudah taumpat ngalih ampihnya. Nah, inggih kalau bahasa paguruan bahar itu ngarannya amun sudah tanginum banyunya ngalih ampih. Nah lah jadi hati-hati tak tanginum banyunya kada maasi lagi tuh bang nang apa nang bagus dari orang pokoknya nang dihikut tuh bang nang bagus tuh ada tak inggih itu ada tuh hati-hati makanya hati-hati lah. Nah inggih apalagi wah ini sudah jadi menyandak nang juga batakun lah. Nah inggih atau nang nyaman aja nang masyhur aja kalau batakunan lagi ya nang masyhur aja sudahlah. Nah banyaknya lah inggih pengajian banyaknya guru-guru kita inggih di mana-mana ada. Nah ya lah inggih cuma nang masyhur nah kada ada takunan lagi tak. Nah ya lah inggih cuma kita ini kadang-kadang itu bang sudah sifat manusia itu gharib yastahir inggih hendak antik hendak malan lain. Nah supaya apa? Supaya balain pada dihurang. Nah itu bang sudah kadang-kadang sifat manusia. Nah inggih kembali jadi kita sama-sama menjaga inggih jangan sampai taumpat daripada di luar ahli sunnah wal jamaah. Nah inggih nah jadi apa yang demikian itulah nang ahlul haq yaitu ahli sunnah wal jamaah dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Nah inggih panas'alullaha kamal yakin wa sabatad din lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Nah kata musannif kata pengarang kita minta kepada Allah akan kesempurnaan keyakinan dan tetap di dalam agama bagi kita dan bagi seluruh orang-orang beriman yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih lagi penyayang. Amin Allahumma amin. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai keluar daripada golongan yang diselamatkan oleh Allah yaitu ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, jiran tetangga kampung kita diselamatkan dan dipelihara daripada segala kaum-kaum yang sesat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita baratan selamat di dunia dan terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Tilkan niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.